Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jarang-jarang sekali kita ngobrol. Yang biasanya Kak Elma sama Mas Alfa. Sekarang saya duduk dengan istri saya tercantik, istri saya tercinta. Ya, beliau panggilannya Uma di sini. Uma Ita Haris. Ini kita ngobrol sedikit tentang perjalanan dulu ya. Kita nikah tanggal berapa? Tanggal 28. 28 Mei ya, Iya, 2015. Saat itu you know me right? Jelek. Jelek segalanya. Adik duduk sini ya. Adik duduk sini. Adik duduk sini. Iya, dulu 2015 kita menikah. Setelah menikah kita long distance. Saya di Jombang. Hampir setengah tahun. Setengah tahun ya. Uma di Jombang, saya di Bojonegoro. Waktu itu perasaannya gimana? Ketika mau ditinggal. Ya, ketika mau tinggal atau long distance, dan kita sudah nikah, ternyata kita masih berjauhan. Sedih, nggak nyaman. Ketika ayah mau pulang ke Jombang, pasti Uma rasanya hatinya senang banget. Tapi kalau ketika ayah Sabtu pagi sudah mau pagi, mau subuh gitu, ayah otomatis mau berangkat lagi ke Bojonegoro selama 1 minggu. Itu pasti hati nggak enak, sedih, sambil aduh ya Allah sendiri lagi, jauh lagi, nggak ketemu lagi 1 minggu. Padahal cuma 1 minggu. Saya melihat orang-orang yang biasanya sampai bulanan, tahunan. Aduh gimana rasanya saya aja 1 minggu waktu itu rasanya aduh sedih banget Mbak Ena. Iya. Sampai sekarang pun ditinggal cuman berapa menit, berapa jam pun angkat tangan, nggak bisa. Ya memang dulu saya itu liburnya hari Jumat. Jadi ketika hari Kamis gitu saya pulang ke Jombang. Dulu saya ngajar di SMK Bojonegoro bahasa Inggris. Akhirnya saya riwariwi Bojonegoro Jombang. Waktu itu istri ngajar di SMP swasta di Jombang. Nah, di situ karena kita nikah, akhirnya kita harus jauh. Setiap Kamis sore saya ke sini, setiap Sabtu pagi jam 4 itu saya ke Bojonegoro. Ya memang typically istri saya itu enggak suka ditinggal. Jadi makanya ketika subuh ditinggal gitu wis nangis waktu itu. Ya 2015 kalau ayah pindah ke Jombang bener-bener full ke Jombang itu masih ingat tahun 2016 ya. iya. Terus hamil Elma itu 2016 hamil Elma akhir-akhir ayah resign kan. Iya bener, ayah resign itu di pertengahan semester Januari. Januari ayah pulang, Elma itu hamil di Januari itu ya. Waktu itu kita ngapain di bulan Januari itu? Ngapain? Maksudnya gini, kita kan ada saya pulang ke Jombang kan ada rencana sesuatu kan. Masih ingat kita ngapain? Kita sudah kontrak. Oh iya. Ya, Januari kita sudah cari kontrakan. Sudah bukan cari. Sudah dapat lagi. Sudah siap kontraknya. Oh iya. Iya, sudah siap kontraknya. Waktu itu ayah pengangguran. pindah dari Bojonegoro ke Jombang itu juga nekat. Iya, pengangguran banget ya. Banget. Pagi seakan-akan izin berangkat untuk bekerja ngajar, padahal itu ke warung kopi. Dan sempat jual berambang ya. Ya waktu itu jual berambang saya ngambil di Nganjuk. Terus di Nganjuk mana itu Mbak? Komoro ya. Ya di Nganjuk saya bawa ke kontrakan, saya tata, saya produksi per kilo. Sebelum subuh saya harus meluncur ke Surabaya atau ke Gresik itu. Ya itu 2016. Terus ayah ketemu komuni itu tahun apa ya itu ya karena pindah ke sini sudah ketemu komuni. Oh ya berarti 2016 akhir mungkin ya. 2016 enggak sampai akhir. Karena lahir itu udah. Oh iya 2016 pertengahan. Oh iya ayah kan ngajar di GO Ganesha Operasi. Dalam 1 semester itu kan ayah nganggur.
terus ayah make a deal kontrak 1 tahun dengan Ganesha Operation itu, dengan gaji 300. Ayah jualan, ayah ngajar di Kertosono. Setelah itu 2016, sambil ngajar di Kertosono sambil nyales Pomini ya waktu itu ya. Ya dari situ saya nyales Pomini, Elma keluar, ayah closing itu ya. Waktu itu Uma masih ingat nggak kata-kata Uma? Waktu itu Pomini kan masih harganya 15 juta ya. Masih ingat nggak kata-kata yang downgrade ayah, yang tidak support ayah, masih ingat nggak? Oh iya ya, Uma ya, ibu sama bapak. Gimana? Masih ingat nggak? Buat apa jual Pomini intinya ya? Iya. Buat apa jual Pomini? Susah, maksudnya jualnya susah, closingnya susah, dapatnya susah. Nanti belum rusaknya, belum begini-begininya, nggak mungkin, kayaknya susah banget kayaknya dapat uang dari jualan Pomini. Iya, memang karena Pomini waktu itu masih harga 15 juta. Mungkin saya tahu perasaan Uma dan keluarga itu, harga semahal itu siapa yang mau beli. Nah waktu itu saya bantah dengan, orang yang jual mobil 250 juta aja ada yang beli. Jadi intinya adalah kita tahu market kita. Nah teman-teman kalau mau jualan sesuatu, jangan salah lokasi jualan. Misal sampean jual arit, nah sama jualnya di kota Jakarta, insya Allah sulit untuk laku. Kalau sama jual arit di pedesaan, insya Allah laku. Atau sama jual pupuk Ponska, tapi jualannya di hunian di perkotaan, kan? Kalau di desa begini. Nah itu maksudnya kita harus target market kita paham. Dengan 15 juta itu, kalau kita target marketnya yang membutuhkan, harus beli. Karena alhamdulillah mungkin dari situ ya Mas, kita ada kebangkitan perekonomian keluar. Berapa kali nangis kamu? Tidak bisa dihitung teman-teman. Jadi waktu itu melahirkan Elma itu, alhamdulillah ayah kemarinnya itu sebelum melahirkan dapat closing Pomini dan untungnya 2 juta, jadi reseller waktu itu. Ternyata melahirkan Kak Elma itu biayanya 1,5 juta ya. Jadi alhamdulillah uangnya cukup 1,5 juta untuk melahirkan Kak Elma, dan yang 500 itu buat beli anting-antingnya Kak Elma. Iya, kelahirannya Kak Elma itu memang menurut kita membawa. Cuma memang kita masih susah sekali. Hanya modal 2 juta waktu itu. Ya untuk operasi, untuk biaya persalinan kan ya 1,5 juta. Dan untuk selamatan, untuk biaya akikoh Elma itu kita nggak punya uang sama sekali. Ya kita nggak punya uang sama sekali. Untuk beli kambing itu dapat uang dari orang-orang yang ngasih ketika sambang bayi itu kita kumpulkan, ternyata pas untuk beli kambing 1, dan yang lain-lainnya alhamdulillah yang support, yang membantu semuanya itu adalah iya. Kita dibantu Uti, dibantu Tung. Nah, Uti dan Tung itu adalah panggilannya mbahnya Elma yang di Jombang. Nah, kita dibantu kebutuhan selamatan, kita nggak tahu habis berapa waktu itu. Dan alhamdulillah dengan adanya Elma, akhirnya kita kasih nama Elma Risa Digital. Nah, di situ kebangkitan kita. Saya resign dari GO, Ganesha Operation, dan lahir kapan? 2016. Bulan apa? Bulan November. Bulan November, oh ya berarti ayah Januari itu habis ya. Januari itu habis, hanya ada Elma Risa Digital. Nah ini kita bisa produksi Pomini. Jadi ya guys teman, ketika sudah selesai kelahiran Elma, saya produksi Pomini 2017-an lah ya. 2017-an itu dengan modal bismillah. Tidak punya modal sedikit pun, 1 juta atau berapa, tidak ada sama sekali. Modal pinjam, modal utang, dengan tempo 1 minggu kita harus mendapatkan. Iya. Dan mohon maaf, tipenya Uma itu kalau dengan hutang itu tidak suka dengan hutang. Jadi gimana pun caranya, kita harus bisa mengembalikan itu dengan jangka waktu yang sudah kita janjikan. Kalau bisa ya opo ya wis
mending gak duwe daripada utang. Kalau Iya. saya begitu. Nah, setelah itu kita produksi pom ini dan ada tawaran apa itu? Masih 2017 itu ada tawaran apa? Kepala sekolah. Iya. Kita produksi pom ini dan kita saya ditawari kepala sekolah 2 sekolah waktu itu. Sekolah Al-Fatihah dan sekolah Darul Falah. Sekolah Darul Falah itu adalah miliknya Pak D, Bung, dan sekolah Al-Fatihah itu miliknya Gozali. Waktu itu ada 2 pilihan, kita itu bingung. Kita diskusi dengan orang tua, curhat, enaknya gimana? Pilih saja yang pertama dan pilih saja yang tidak sangkut pautnya dengan keluarga. Itu akhirnya kita pilih SMP itu Al-Fatihah. 2017 itu titik awal ya kebangkitan untuk menuju bangkit, tapi di situ bukan titik awal leha-leha teman-teman. Justru di situ I work for 24 hours. Ya ingat ya Maya. Jadi pagi 6:30 saya ke sekolah menjadi kepala sekolah. Di rumah itu pom ini disetting sama kakak saya. Kemudian pulang sekolah kirim pom ini. Begitu terus hampir setahun ya Maya. Sampai sering datang pagi subuh gitu, terus habis itu langsung berangkat ke sekolah, istirahat sebentar, nggak mandi nggak apa, langsung berangkat sekolah. Sampai pernah datang setelah kirim pom itu udah 6:30, padahal sekolah itu masuknya jam 7 kurang seperempat, jam 6:30. Jam 7 kurang seperempat ya. Nah, itu datang langsung ganti kostum, langsung berangkat Nggak dengan mandi. wajah yang rembes dengan nggak mandi. Di situ komitmen saya, kalau kita ingat komitmen saya, disiplin saya, supaya saya tidak mengesampingkan sekolah dan saya tidak mengesampingkan sekolah. Itu tanggung jawab yang waktu itu saya beban. Ya pagi menjadi kepala sekolah, siang menjadi teknisi pom ini sekaligus sopir kirim ke lokasi-lokasi kita alami. Itu masih cukup modal uang itu untuk menutupi semua hutang. Kali lubang gitu. Iya, kali lubang sampai berapa bulan. Iya. Dan alhamdulillah bisa mandiri dengan produksi kita sendiri, bisa jengkar waktu itu. Apa sih kenapa jengkar itu masih ingat? Yang bangun masih ingat. Uma kan baca bangun pernyataan bangun bahwa uang mahar ya ingat. Jadi teman-teman, uang mahar saya dulu itu 900.000 ya, Iya. sekitar segitu, tidak sampai 1 juta. Setelah kita nikah, kita tidak punya uang sama sekali, jelas tidak ada uang untuk apa itu, kita tidak ada. Untung kita masih numpang di ibu, jadi makan masih minta ibu waktu itu, jadi mungkin tidak jajan juga tidak bisa. Setelah itu ayah itu untuk modal apa ya? Untuk modal berambang kayaknya. Setelah itu ayah punya ide, dikasih ide dia tahu untuk jual berambang. Lupa. Suruh jual berambang dengan naik motor Vario, dan Vario kita itu waktu itu masih nyicil teman-teman, masih nyicil kurang lebih 1 tahunan lagi waktu itu. Setiap bulannya itu sekitar 600.000, 500 sampai 600.000, dan bayarnya itu dari gaji saya ngajar. Iya, gaji ngajar di SMP. Jadi 900.000 tadi uang mahar tadi itu kita gunakan, ayah pinjem waktu itu, kita perjanjiannya pinjem untuk modal ayah jual berambang, usaha jual berambang. Ini nggak apa-apa, Bismillah. Mbah Mun ya waktu itu mengatakan. Iya, Mbah Mun. Gimana waktu Barang siapa yang ikhlas, seorang istri ikhlas meminjami meminjamkan uang mahar untuk usaha suaminya, insya Allah bakal dimudahkan. akan diganti berlipat lah. Ya, Dan alhamdulillah kita coba dengan Bismillah, alhamdulillah Allah itu mengganti berlipat-lipat, mengganti uang 900.000 itu berlipat-lipat, meskipun
sekarang ya saya mungkin saya dengan lihat begini saya nggak bekerja di rumah yang kerja mungkin ayah, jadi saya itu kayak gimana ya, kayak pengangguran jadi enggak, jadi kayak gimana gitu. Rumah tangga dua nggak pengangguran. Ya itu 2017. Terima kasih buat ayah karena mungkin sudah mencukupi apa kebutuhan anak-anak, kebutuhan saya, kebutuhan rumah, itu dengan perjuangan ayah mungkin dari awalnya dulu uang 900. Iya, jadi ingat waktu prosesi merayu istri bagaimana resign dari SMP, ketika waktu itu Elma itu kecil, itu dibawa-wari ya, dibawa-wari sekolah, dan kasihan banget kan ya, akhirnya sakit waktu itu, sering sakit, seminggu sakit, batuk, pilek, karena teman-temannya juga batuk pilek. Akhirnya saya sepakat dengan istri, tapi dalam hati, bukan saya sampaikan ini. Waktu itu, mah, Leleno di rumah, berhenti di rumah, jenengan saya cukupi dalam hati itu ya, tidak sama tinggal opo ae cukupi. Karena prinsip saya sendiri itu al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah utama. Nah di situ Elma itu ya dididik oleh umahnya sendiri, dan sampai anak ini masih usia TK, beliau menurut saya pintar Elma ini, perlu dikembangkan. Dan sebagai seorang tesnya seorang ibu, rumah juga guru, ayah juga guru, itu potensi anak itu tahu bagaimana cara mengetahui potensi. 2017 Mei kita menginjak ke 2018, ada apa di 2018 ya sudah mulai tertata, mulai merencanakan sesuatu nantinya gimana, karena 2018 seingat saya sudah mulai bisa nabung sedikit waktu itu. Kita umroh itu 2019 ya? 2018 ya? Oh iya. Ibu umroh 2000. Itu lahir 2019. Iya 2018 akhir Desember. Iya, itu kita sudah merencanakan untuk umroh bareng mertua. Kenapa bisa umroh? Sebenarnya kenapa bisa umroh? Ibu 2017 kan umrohnya lahirnya Elma. Iya. Elma lahir, ibu umroh, terus Mbah meninggal kan. Iya. 2018 itu kenapa kita kok akhirnya memutuskan untuk umroh? Ya itu gara-gara sowan itu. Iya, kita sowan ke kiai. Sowan ke kiainya ayah, kebetulan kita memang sering ke sana minta pendapat, kemudian minta saran solusi gimana, karena kita ada problem begini ini kita ceritakan, kemudian beliaunya memberikan solusi. Waktu itu kita itu rencananya mau bangun rumah ya, iya, mau bikin rumah. Punya tabungan berapa? Hanya punya tabungan 120 waktu itu. Tahun 2018 pertengahan kita sowan, kemudian kita menceritakan keluh kesah kita intinya, kemudian kita menyampaikan bahwa kita pengen bangun rumah. Terus kata kiai bilang begini, ojo mau isi umroh sik ambil umroh. Langsung kita kagetnya, kita nggak punya uang dari mana uang segitu itu buat bangun rumah, terus kita umroh itu pakai uang mana? Kalau kita umroh bangun rumah dari uang mana lagi? Padahal kita nabung segitu itu dengan ngoyo, dengan ngos-ngosan ya. Sampai dapat segitu tuh ya Allah, pengen rumah semoga bisa. Maksudnya piye Pak Kiai ini? Istilahnya gitu ya. Karpe piye? Ya. Akhirnya bismillah kita turuti, kita coba karena kita juga sudah lama pengen umroh. Waktu itu dimotivasi bagaimana kalau akhirnya kita memutuskan oke, bismillah. Itu dimotivasi. Oh iya. Insya Allah uang segitu untuk umroh itu nantinya akan tergantikan, tidak akan hilang dan akan kembali dengan utuh, bahkan bisa lebih. Insya Allah begitu. Iya. Dan ayah ditanya seperti ini, ya buat sampean gak pengen tau di mobil kan, gak pengen tau punya anak lagi,
nggak pengen kau bangun rumah, nggak pengen kau bangun pondok waktu itu. Nah, ya ternyata kita turuti itu ya dengan segala Dengan beberapa bulan ke depan, karena kita mungkin berangkatnya itu perkiraan Desember atau Januari gitu ya. Jadi waktu itu kita sowan itu 3 bulan sebelum Oktober. kita berangkat. Terus saya berkomitmen begini dengan ayah, 3 bulan ini ya apa carane kita bisa mengumpulkan uang dengan tidak mengutik-ngutik uang yang ditabung itu. Ya sudah, ya apa caranya, bismillah, semoga uang 120 itu tetap untuk membangun rumah dan kita umroh, kita nyelengi lagi dengan jangka waktu yang sangat singkat 3 bulan itu, umroh berempat dengan mertua. Iya, alhamdulillah finally uang 120 juta yang ditabung itu tidak kita ambil sama sekali. Dalam waktu 3 bulan itu kita mampu menabung untuk memberangkatkan ya sekitar 120 juta itu ya. Ya, untuk biaya umroh kita 4 orang itu 100, untuk sanggup kita ke sana itu adalah 20 juta. Ya, sekitar 120 juta itu dalam waktu 3 bulan. Dan finally alhamdulillah kita umroh di penghujung awal, di penghujung akhir ya. Dan di sana memang ya doa ya pokoknya bagaimana kita bakti kepada orang tua. Dan finally di awal tahun, surprise apa yang pertama? Awal tahun pertama Hamil. oh enggak, sebelum hamil sebenarnya ini tapi bukan mobil kita ya. Oh iya. Sebenarnya apa yang dikatakan Kiai sebelumnya itu kamu nggak pengen mobil, nggak pengen punya anak lagi, nggak pengen rumah, nggak pengen punya motor. Cerita awalnya ini tiba-tiba ibu mertua itu istri itu ngajak untuk beli mobil dan dikasih namanya istri, tapi memang bukan niat untuk dikasihkan ke istri, tapi setidaknya kita itu bisa memakainya Pak ya. Kita bisa memakai dolin tapi dalam tanda kutip bukan milik kita, tapi namanya ya itu seakan-akan doa itu terwujud ya, mobil baru. Tapi pada akhirnya 2019 akhir kita beli mobil sendiri kan ya. Setahun kemudian kita beli mobil sendiri. Nah 2019 kita menginjak di 2019 kan, setelah ada mobil baru Innova-nya itu, kemudian ada rezeki luar biasa yaitu hamilnya Alfa. Tapi sebelum hamil Alfa itu, setelah kita pulang dari umroh itu, kita dicoba sedikit kakak sakit sampai di rumah sakit. Iya, terus akhirnya hamilnya Alfa. Setelah hamilnya Alfa, kita tetap proses membangun rumah ini ya. Iya, proses bangun rumah ini. Bulan Februari ya kayaknya. Iya. Januari akhir atau Februari awal gitu. Iya, kita bangun rumah dan ya bener apa kata dia itu di 2019 itu kita ada mobil, ada anak, ada rumah. Rumah tapi jadinya itu di 2020. Nah, di tahun 2020 itu kita pindah ke sini dalam proses pembangunan itu setahun, bangun rumah ini setahun karena 2 lantai. Akhirnya kita pindah ke sini di 2020 dan plus kita meresmikan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Ma'anawiyah waktu itu masa pandemi ya. Masa pandemi awal di 2020. Alhamdulillah tempat yang dikatakan kiai kami itu benar, punya mobil, punya rumah, punya anak lagi, punya pondok pesantren. Nah itu teman-teman di 2020 alhamdulillah ada proses santri. 2021 itu ada 20-an santri ya. Akhirnya juga dengan proses tangis teman-teman, enggak seinstan yang kalian bayangkan. Iya. Oh enak ya begini, amat begini. Padahal prosesnya itu mungkin dengan tangisan yang masih ingat. Iya. Uma marah-marah. Uma awalnya itu memang menolak adanya menolaknya karena memang tipikal beliau itu mungkin ya pengen perfect, belum siap. Terus beliau itu memang orangnya tidak
show off di depan gitu. Jadi kalau pondok ini kan akhirnya piye tampil di depan kan ya, di depan anak-anak. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, anak-anak ada yang selesai, anak-anak yang sudah hatam, sistem mulai terbangun ya, ya. Di 2022 ini 2021 2022 ini 2022 ya. Nah, 2021 itu adalah tes kita bagaimana mengelola pondok pesantren yang bagus. Jadi, setahun itu adalah pembelajaran kita mengelola pondok pesantren. Dan kita sowan ke kiai, silakan bikin SMP. Akhirnya kita bikin SMP Quran tahun teman-teman. Kita tidak bisa lagi kok. Kita proses banget, smooth banget ya. Memang alhamdulillah sekali Allah mentakdirkan itu ya dengan cepat, dan mungkin dengan cepat, tapi prosesnya juga nggak mudah ya. Dengan Dengan tangisan, tangisan, dengan cemoohan sana Sini, sini, dengan pokoknya dengan Iya. omongan yang tidak enak itu pasti, dan itu Iya. banyak. Siapa Amar bikin pondok kan gitu ya. Cuman tipikalnya ayah itu orangnya nggak peduli. Kamu mencaci saya, justru saya tambah bangkit. Beda dengan saya. Kalau saya digitukan, saya pasti down. Iya. Jadi mungkin yang bikin semangat saya mungkin ya ayah, mungkin ya kita saling support, saling melengkapi lah. Jadi rumah begini, ayah begitu. Dan alhamdulillah di 2022 ini gedung Al-Mu'alawiyah sudah 2 lantai, dan masih proses, ada kurang lebih yang daftar mungkin 12-an anak yang daftar di SMP. Itu teman-teman sejarah ceritanya kita ya, mungkin belum sempurna, mungkin kapan-kapan lagi saya ngobrol dengan Uma, ini kebetulan Uma bisa ditanya. Dan itu apa kira-kira pesan buat teman-teman? Buat teman-teman di sana, selalu berpikir positif. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan, semangat. Pikir positif, jangan sampai berpikir negatif, jangan yakin dengan kuasanya Allah. Meskipun dengan cara yang susah, mungkin dengan cara yang berliku-liku, jalan yang banyak, lah itu adalah sebuah proses. Mungkin dari situ nantinya Allah akan menunjukkan apa yang kalian inginkan. Oke, thank you, terima kasih kata-kata syukurnya dari Uma. Sukses buat kita ya Uma ya. Mohon doanya ya teman-teman, kita diberikan kuat, sehat, sabarnya juga dilebihkan sama Allah. Karena yang ngerawat anak-anak itu tampaknya adiknya Alfa sudah bangun. Jadi I have to stop this discussion. Maybe next kita diskusi sesuatu yang lain lagi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Aman Miki Maru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.